Pernahkah kalian membayangkan suatu sistem pengangkutan bahan makanan? Distributor akan menjual kepada pedagang besar, lalu pedagang besar menjual kepada pedagang eceran, dan seterusnya. Setelah itu sampai kepada konsumen atau pembeli. Sistem peredaran darah juga mirip dengan proses pengangkutan bahan makanan tersebut. Karena sistem peredaran darah disebut sistem transportasi, karena mengangkut sari-sari makanan, gas-gas terlarut, sel-sel darah, dan zat-zat sisa metabolisme. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup. Darah terus-menerus dipompa dari jantung dan mengalir di arteriol. Arteriol bercabang-cabang menjadi kapiler-kapiler darah. Kapiler hanya dilapisi oleh selapis sel yang sangat tipis, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran zat dengan sel-sel di sekitarnya. Jantung manusia terdiri atas dua serambi, yaitu serambi kiri dan serambi kanan, dan dua bilik, yaitu bilik kiri dan bilik kanan. Serambi menerima darah dari vena. Dinding otot balik jantung lebih tebal daripada serambi karena harus memompa darah keluar melalui arteri. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Dari tubuh bagian atas, darah akan masuk ke serambi kanan melalui vena kanan superior. Darah dari tubuh bagian bawah akan masuk ke serambi kanan melalui vena cava inferior. Darah yang masuk melalui vena cava adalah darah yang miskin oksigen. Jika serambi kanan berkontraksi, maka darah akan masuk ke bilik kanan melalui suatu katup berdaun 3 yang disebut valvula tricuspidalis. Katup ini akan mencegah darah kembali ke serambi. Jika dinding balik kanan berkontraksi, maka darah akan dipompa ke arteri pulmonalis, lalu dialirkan ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas. Gas karbodioksida akan dikeluarkan dan oksigen akan berdifusi ke dalam alveoli. Darah yang kaya oksigen ini disebut oksi. Darah oksi akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, lalu masuk ke serambi kiri. Jika serambi kiri berkontraksi, maka darah akan masuk ke balik kiri melalui katup berdaun 2 yang disebut valvulva bicuspidalis. Katup ini akan mencegah darah oksi kembali ke serambi. Kontraksi dinding balik sebelah kiri menyebabkan darah dipompa keluar melalui pembuluh aorta yang bercabang-cabang untuk mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Jantung merupakan organ dalam tubuh yang sangat penting karena jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berdetak secara terus-menerus. Jika jantung berhenti berdetak, maka manusia akan mati. Karena darah yang seharusnya mengalir guna menyalurkan sari-sari makanan telah berhenti mengalir. Jantung dibagi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Secara umum, fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah yang menyediakan oksigen darah untuk keperluan tubuh. Mekanisme kerja jantung yaitu darah yang kotor dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior menuju atrium kanan dan dialirkan ke ventrikle kanan melalui katup tripusdalis.
Dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteris pulmonari menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil, yaitu pembuluh kapiler yang mengelilingi kantung udara di paru-paru yang menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir dalam vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Darah dalam atrium kiri akan didorong melalui ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melalui katup aorta masuk ke dalam aorta. Dan darah yang kaya akan oksigen ini disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Pada jantung terdapat beberapa katup, antara lain katup tricuspidalis, katup biscudalis atau mitral, katup pulmoner, dan katup aorta. Katup-katup ini membuka dan menutup guna mengatur dan mendorong darah dalam jantung. Jantung berdenyut melakukan kontraksi dan relaksasi. Pada saat berkontraksi disebut dengan sistol, dan pada saat relaksasi disebut dengan diastol. Pada saat diastol, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung, yaitu dari ventrikel kanan ke paru-paru dan ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Pada saat diastol, ruang jantung mengendur dan terisi darah, dan semua proses itu akan terjadi terus-menerus tanpa henti selama manusia itu masih hidup. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh darah balik atau vena untuk mengalirkan darah menuju jantung. Dan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriora dan ujung pembuluh vena terkecil atau prenula. Pembuluh darah kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran zat, bisa oksigen, karbon dioksida, nutrin, zat kimia, sampai sisa metabolisme. Nah, ukuran pembuluh darah kapiler 8-10 mikrometer. Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena terganggunya sistem peredaran darah antara lain penyakit sianosis, yaitu munculnya warna kebiruan pada kulit akibat kurangnya oksigen dalam darah. Anemia, yaitu penyakit kekurangan darah karena rendahnya kandungan Hb atau karena berkurangnya sel darah merah. Berikutnya yaitu leukopenia, yaitu penyakit karena kekurangan sel darah putih. Leukemia yaitu kanker darah, pertambahan jumlah sel darah putih yang tidak terkendali. Thalassemia yaitu anemia yang diturunkan terjadi karena kegagalan pembentukan Hb. Hipertensi yaitu tekanan darah tinggi. Koronariasis yaitu penyempitan atau penyumbatan arteri koronaria pada jantung. Varises yaitu pelebaran pembuluh balik atau vena. Sistol yaitu keadaan di mana jantung berkontraksi. Diastol yaitu keadaan di mana jantung berelaksasi. Stroke yaitu keadaan yang ditimbulkan karena pasukan darah ke otak terganggu, di antaranya karena penjumbatan pembuluh darah yang menuju ke otak.